Selain berfungsi sebagai daerah konservasi serta tempat pelindungan tata kelola tanah dan air, hutan juga memiliki nilai ekonomi untuk sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di seputaran wilayahnya. Di wilayah Kabupaten Kendal atau tepatnya di Desa Ngareanak, Kecamatan Singorojo, keberadaan lahan di seputaran wilayah hutan dimanfaatkan untuk ditanami beragam tanaman kebun serta sayuran. Salah satunya adalah bengkuang. Umbi dari tanaman yang masih keluarga dengan tanaman polong-polongan ini menjadi salah satu komoditi sampingan bagi masyarakat di sini. Bengkuang biasa dipanen warga ketika usia tanaman sudah memasuki sekitar 5 bulan. Umbi yang dikenal dengan warna yang putih ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan asinan atau rujak serta bahan dasar kosmetik. Namun kali ini, aku akan mengolah umbi tanaman ini menjadi olahan masakan tradisional khas dari Kabupaten Kendal. Udah Ndul, ini bawa pulang kamu aja. Oh ya Bu, saya bawa pulang dulu Bu ya. Oh ya, ya. Sebelum diolah menjadi bahan masakan, bengkuang harus melewati beberapa tahapan. Bengkuang merupakan umbi dari tanaman merambat, di mana sifat tumbuhannya yang berada di dalam tanah. Maka bengkuang harus dicuci terlebih dahulu dari kotoran serta sisa tanah yang masih melekat di kulit luarnya. Hampir di sebagian wilayah Indonesia, umbi dari tanaman yang berasal dari daratan Amerika ini biasa dikonsumsi secara mentah dengan dikupas kulitnya yang tipis terlebih dahulu, layaknya buah atau sayuran. Namun bagi masyarakat di seputaran Kendal, bengkuang juga menjadi salah satu bahan utama masakan lodeh bengkuang. Sementara aku menyiapkan bengkuang, Ibu Amila menyiapkan beberapa bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan tak lupa cabai untuk dihaluskan sebagai bumbu utama masakan ini. Masakan lodeh atau bagi masyarakat Jawa Tengah merupakan masakan tradisional dengan santan kelapa sebagai kuahnya. Meski masakan sayur lodeh secara tampilan memang hampir serupa dengan masakan gulai, namun pada lodeh menggunakan santan kelapa yang lebih encer. Selain itu, masakan tradisional yang sudah sangat familiar bagi sebagian warga Jawa Tengah ini, sebagian besar komposisi bahan yang digunakan di dalam masakan terdiri dari beragam sayuran. Proses pembuatan sayur lodeh ini cukup sederhana dan singkat. Awalnya, bumbu rempah yang dihaluskan ditumis hingga beraroma harum dan berubah warna. Bu, ini Bu bengkuang sama santannya Bu. Ya, baru aku. Selanjutnya, setelah bumbu harum, santan kelapa pun ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak hingga mendidih. Setelah santan mendidih, barulah bengkuang ditambahkan dan disusul dengan bahan sayuran lainnya dimasak bersama hingga bumbu meresap dan santan sedikit asap. Selain dinikmati segar layaknya buah, bengkuang ternyata juga bisa diolah menjadi masakan yang lezat. Berdasarkan penelitian, bengkuang mengandung gula dan zat pati, sehingga rasanya manis dan mengenyangkan ketika dimakan. Selain itu, umbi berwarna putih yang memiliki kadar air hampir 90% ini juga mengandung fosfor serta kalsium, sehingga cukup baik bila dikonsumsi bagi orang yang sedang diet rendah kalori maupun penderita diabetes. Bila biasanya masyarakat hanya menyantap bengkuang segar bersama sambal atau diolah menjadi manisan, namun masakan sayur lodeh bengkuang ini seolah dapat menjadi pilihan lain serta variasi masakan.